kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi. Juga kepada yang terhormat para wakil rakyat yang duduk di DPR dan DPRD, serta seluruh rakyat Indonesia. Melanjuti pembahasan episode lalu, pada episode 30B ini, kami sampaikan ulasan tentang solusi utang dari Menteri Sri Mulyani, serta investigasi jurnalistik tentang GDP yang selama ini jadi alasan pembenaran untuk terus tambah utang. Di saat rakyat semakin miskin akibat pandemi, utang semakin menumpuk dengan bunga yang jauh lebih tinggi dari zaman IGGI di era Orde Baru. Sehingga di APBN 2021 ini dijadwalkan bayar bunga utang 377 triliun. Kalau dilihat dari nilai ekuitas, 377 triliun itu cukup untuk bikin 2 kali bank mandiri setiap tahun. Apakah ada solusi dari Menteri Sri Mulyani untuk meringankan beban pembayaran utang? Mohon izin Pak, kami mau mengkritik pembantu Bapak, Menteri terbaik dunia, kesayangan Pak Presiden. Mbak Ani ini lulusan UI, alma mater saya juga. Tapi beda angkatan jauh, jadi nggak pernah ketemu. Nggak ada motif menyerang secara personal. Yang kami kritisi adalah kebijakannya. Mbak Ani ini dulu aktivis, kita semua bangga. Tapi setelah masuk dalam lingkungan elit keuangan global, kok jadi hobi ngutang? Bukan cuma negara yang disuruh ngutang, rakyat pun disuruh ngutang oleh Bu Menkeu. Kalau zaman dulu ada gerakan ayo menabung, Bu Menkeu ini justru mencanangkan ayo ngutang. Gak ada yang menyaksikan kecerdasan Bu Menkeu. Yang kami sayangkan adalah keberpihakannya. Dengan uang dan kekuasaan yang begitu besar, elit global ini memang bisa berbuat apa saja. Kalau saya di posisi elit global, saya pun pasti akan berusaha merangkul orang-orang pintar seperti Bu Menteri. Di posisi itu, saya akan mengatakan, Madam Minister, not only that we admire you, we worship you. You deserve the world, so we'll give you the best thing you could possibly imagine. Our world. If I had to choose between breathing and supporting you, I would use my last breath to say, I support you all the way. We'll do everything in our power to support you, to help your country, to make Indonesia great again. So, Madam Minister, please don't hesitate. Anytime you need utang, just call my name and I'll be there. Just call my name, and I'll be there. Ya jelas saja bisa ngasih utang berapapun yang diminta. Fed dan Wall Street itu kasih utang modal dengkul. Hasil penggandaan uang elektronik di bank-bank komersial lewat sistem fractional reserve. Uangnya nggak pernah dicetak, cuma angka-angka di komputer dan debit kredit di perbankan. Dari situlah mereka bisa kasih utang pada semua negara di dunia. Nggak pakai modal, modalnya cuma kertas bond doang. Itulah hebatnya elit global. You know, when they talk about the elite. The elite. Do you ever see the elite? They're not elite. You're the elite. You are the elite. Sekarang, mari kita lihat apa solusi Menkeu untuk menyelesaikan utang. Kita dengar dulu apa yang dikatakan oleh Bu Menkeu untuk kemudian kita analisis bersama. Dan setiap kali ada utang jatuh tempo kita selalu bisa bayar melalui apa yang disebut revolving. Dan kalau semakin kecil berarti exposure-nya makin kecil. Makanya debt to GDP ratio walaupun undang-undang membolehkan sampai 60, Kementerian Keuangan itu membuat rule sendiri jauh di bawah, yaitu separuhnya. Tidak boleh ngelebihin 30%. Kedua,
Kita harus ngumpulin pajak, bener, tapi tidak untuk bayar utang saja, tapi untuk menyelesaikan, untuk membuat ekonomi kita makin baik fasilitasnya, sehingga ekonomi makin maju, GDP-nya makin gede, utangnya relatif makin kecil. Kita bisa ngumpulin pajak untuk bayar utang juga. Ketiga, ya kita awasi belanja negara. Kalau kita membelanjakan 2.200 triliun, tapi dia tidak menjadi apa-apa, apakah itu sekolah, kesehatan, apakah itu infrastruktur, apakah itu untuk kemiskinan, kita harus sebagai netizen, saya kepengen, ya netizen itu, mari sama-sama saya, kita melototin 2.200 itu, kita cari itu di mana dia. Katanya kan mereka well connected. Sesuai judul wawancara, begitulah rencana strategis pemerintah untuk bayar utang. Semua yang dikatakan Bu Menkyu itu betul, sesuai teori-teori yang diajarkan oleh Nekolim. Jadi, kalau ini ujian kuliah, nilainya excellent, highest distinction. Bahasa Yunaninya summa cum laude. Untuk materi kuliah, ajaran Nekolim. Tapi, kecerdasan itu bukan tahu segala hal tanpa mempertanyakan, melainkan justru mempertanyakan segala hal yang kita pikir kita tahu. Doktrin pendidikan global ini hanya mencetak sarjana, termasuk para dokter, profesor, pakar yang hampir semuanya cuma pinter textbook, sesuai teori yang diajarkan oleh otoritas global. Nggak ada yang mempertanyakan sistem untuk mencari kebenaran. You want answers! I want the truth! You can't handle the truth! Sekarang kita gali kebenaran atau ketidakbenaran solusi pembayaran utang yang disampaikan oleh Bu Menkyu tadi. Pertama, bahwa utang kita itu masih aman. Ini aman buat siapa? Aman buat rakyat atau aman buat para elit asing, si pemberi utang? Soalnya tadi disebut aman karena selalu bisa bayar utang saat jatuh tempo. Itu adalah idaman elit global. Bagi mereka, paling ideal kalau ada pejabat di pemerintahan yang bisa memastikan bayar utang tepat waktu. Kemudian disebut soal revolving. Ada banyak model revolving credit facility. Yang paling sederhana, model kartu kredit. Dikasih plafon utang, bisa ditarik atau digunakan kapan aja, selama nggak mentok plafon. Yang penting bayar bulanan. Nah, kalau fasilitas seperti ini digunakan buat bayar utang, namanya gali lubang tutup lubang. Atau model lain lagi, dari revolving credit. Misalnya, rakyat dikasih kredit 100 juta rupiah. Tiap bulan cuma bayar bunganya doang, katakan sejuta. Setelah 12 bulan, dilunasi yang 100 juta, langsung diperpanjang, kasih kredit lagi 100 juta. Jadi cuma plus-plus doang. Itu adalah idaman para pengusaha kurang modal. Utang terus-terusan. Pengusaha yang punya modal pasti nggak mau. Sama juga kerja buat bank. Bayar bunga, taruhlah 12%. Emang laba bersihnya berapa? Udah kegerus buat bank. Apalagi revolving, perpanjang utang terus. Cuma kerja buat para bankir. Mending saya dagang rokok aja, Pak. Kenapa elit global kasih fasilitas revolving? Karena mereka memang nggak ngincar pengembalian utang pokoknya. Orang itu hasil penggandaan uang elektronik di perbankan, duit siluman. Yang mereka incar adalah pembayaran bunganya. Itu yang masuk kantong mereka, 373 triliun per tahun. Kemudian, aman karena rasio GDP atau PDB. Nah, ini sesuai dengan judul episode kita. Itulah alasan yang diajarkan oleh Nekolim lewat teori-teori di sekolah. Katanya kalau ngomong harus pakai data. Oke, sekarang kita, rakyat jelata, tukang beca dan tukang sayur, kasih bukti data yang tak terbantahkan bahwa rasio GDP adalah alasan palsu supaya kita utang terus. Kita lihat data publik. GDP per kapita Indonesia $4.135. Artinya apa? Kita kurskan dulu, asumsi 14.200 sama dengan 58,7 juta rupiah per tahun. Kita bagi 12. Jadi, berdasarkan data resmi, pendapatan penduduk di Indonesia itu rata-rata 4,8 juta rupiah per penduduk per bulan. Tapi kan di rumah itu nggak semua orang kerja. Taruhlah yang kerja suami, punya 2 istri dan 1 anak. Kebalik, punya 1 istri dan 2 anak.
Berarti dianggap pendapatannya 19,5 juta rupiah per bulan per keluarga. Coba lihat saudara-saudara kita di Papua. Apa pendapatannya 19,5 juta rupiah per bulan per keluarga? Atau saudara-saudara kita di NTT, apakah pendapatannya 19,5 juta rupiah per bulan per keluarga? Karena dalam GDP itu, pendapatan perusahaan-perusahaan asing dianggap sebagai pendapatan domestik. Jadi kelihatannya bagus, padahal yang nikmati bukan orang Indonesia. Inilah akal-akalan Nekolim. Contohnya ya perusahaan-perusahaan asing seperti Freeport itu. Tahun 1967, alasannya untuk meningkatkan GDP. Memang benar GDP naik, tapi itu indikator palsu, karena yang nikmati ya dia-dia lagi. GDP seolah-olah tinggi, padahal rakyatnya tetap miskin. Apakah bangsa kita bodoh? Apakah kita tidak mempunyai elit yang bisa berpikir? Ataukah bagaimana sebetulnya? Bahwa Indonesia itu memang direkayasa, memang di-engineer oleh kekuatan asing untuk menjadi terpuruk, untuk menjadi bangkrut. Sejak tahun 1967, bulan November 1967 diadakan konferensi di Jenewa, diprakarsai dan dibiayai oleh Time Life Corporation. Di sana delegasi Indonesia dipimpin oleh Pak Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Pak Adam Malik. Mereka adalah pimpinan yang tertinggi untuk kalau tidak mereka tidak mau bicara. Tetapi di bawahnya itu kan tim ekonomi, karena yang dibicarakan ekonomi itu lengkap sekali. Yeah. Wijoyo, Didi Sastro, Muhammad Sabti, Subroto, Emil, semuanya lengkap dan sudah menteri semua. Tetapi counterpartnya tidak ada menterinya. Counterpartnya itu Bank Dunia, IMF, Bank Pembangunan Asia, dan pengusaha-pengusaha besar raksasa di bawah pimpinan David Rockefeller. Peran CIA. CIA mempunyai salah satu pemimpin wanita yang namanya, atau eksekutif wanita yang namanya Claudia Martin. Claudia Martin memberi perintah kepada John Perkins, seorang pegawai dari perusahaan swasta di Portland, yang namanya perusahaan itu Main, MIN. Tapi itu cuma kedok. Dia adalah agen CIA yang diperintah oleh Claudia Martin untuk pergi ke Indonesia dan menciptakan proyek sangat besar dengan pembiayaan dengan utang. Berikan justification atau pembenaran bahwa proyek itu sangat penting. Kalkulasikan untung yang sebesar-besarnya, bangkrutkan Indonesia setelah semua utang kembali kepada perusahaan-perusahaan Main, Bechtel, Halliburton, Stone and Webster, dan Brown and Root. Katakan bahwa proyek ini akan meningkatkan PDB tanpa peduli siapa yang menikmati. Katakan juga bahwa PDB bisa naik oleh satu proyek saja yang besar. Oleh karena definisinya memang demikian. Berikutnya, solusi dari Bu Menkeu adalah pajak. Ini yang dari awal kita bicarakan. Rakyat disuruh kerja keras, dipajaki tinggi buat bayar utang pada para bankir asing yang kaya raya. Padahal sebenarnya tanpa utang pun kita mampu biaya pembangunan. Kita jangan ngomong rasio-rasio GDP palsu itu. Kita lihat aja angka nominalnya. APBN 2021 bayar bunga utang 373 triliun rupiah per tahun. Siapa yang mau bayar? 373 triliun itu cukup untuk ekuitas bikin 2 kali bank mandiri setiap tahun. Dibakar tiap tahun. 373 triliun itu cukup untuk membiayai APBD DKI Jakarta selama 4 tahun. Dibakar tiap tahun. Kalau ada pemuja utang yang bilang bahwa ngutang itu wajar, jangan ngomong doang. Coba bayar 1/4 jutanya aja, 373 juta tiap tahun. Mau? Saya sih nggak mau, makanya protes. Atau para pemuja utang itu bayar 1/10 jutanya deh, 37,3 juta rupiah tiap tahun. Mau nggak? Saya sih nggak mau, karena memang sebenarnya kita nggak perlu ngutang. Kita mampu biayai sendiri pembangunan.
Kita akan bahas di episode 31 mendatang. Solusi ketiga dari Bu Menkyu, rakyat suruh pelototi penggunaan APBN. Loh, itu bukan tugas rakyat. Masa pejabat yang pada korupsi anggaran, rakyat yang disuruh pelototin? Rakyat sudah lapar, Bu. Kerja susah, cari duit susah, bernapas pun dibikin susah, disuruh pakai masker. Masa masih disuruh pelototin anggaran? Ngono ya ngono, ning ojo ngono. Kami berharap orang-orang secerdas Bu Sri Mulyani bisa memberi solusi konkret yang pro rakyat, bukan pro utang pada elit keuangan global. Dari ketiga hal tersebut, jelas sekali kelihatan bahwa Bu Menteri nggak punya solusi. Kami akan sampaikan solusi pembayaran utang 6.000 triliun dalam sehari pada episode 31 mendatang. Ada sebagian pemirsa yang nanya, apakah solusinya menggunakan MMT atau SWF? Sebagian pemirsa malah lebih tendensius. Oh, itu sejalan dengan MMT dan SWF. Nyetak duit sendiri dengan menjaminkan sumber daya alam. Saya sebenarnya nggak suka menanggapi komentar, tapi karena dikira sama, padahal secara prinsip sangat berbeda, saya merasa perlu untuk meluruskannya. Pertama, menerbitkan uang sendiri itu bukan berarti MMT. Presiden Soekarno sudah terbitkan uang sendiri di tahun 1945. Coba lihat siapa yang tanda tangan. Menteri Keuangan, bukan Bank Sentral. Nyetak duit sendiri itu nggak ada hubungannya dengan MMT. Presiden Kennedy terbitkan uang sendiri tahun 1963 melalui Executive Order. Mungkin kalau di sini Perpres atau Perpu. Nggak ada hubungannya dengan MMT. Nggak perlu gembar-gembor teori baru. Praktek itu justru diam-diam. Uang dolar yang diterbitkan oleh Bank Sentral Swasta Fed, capnya warna hijau. Tulisannya Federal Reserve Note. Uang dolar yang diterbitkan oleh Kennedy tahun 1963 itu capnya warna merah. Tulisannya United States Note. Nanti dibilang Bung Karno dan JFK ikut-ikut MMT. Maaf ya, itu komentar yang kurang cerdas karena kurang wawasan. Kedua, SWF itu sudah dijalankan oleh Presiden Jokowi. Malah sudah ditunjuk CEO-nya, Dirut Bank Permata. SWF atau Sovereign Wealth Funds adalah investasi milik pemerintah pada produk-produk keuangan yang dibuat oleh elit global. Itu definisi yang benar. SWF nggak ada hubungannya dengan menjaminkan sumber daya alam. Coba pemirsa nanya ke Pak Wirakusuma, CEO SWF Indonesia. Pak, SWF itu menjaminkan sumber daya alam buat nyetak duit ya? Pasti Anda diketawain. Sekolah di mana, Dek? Pasti bukan pemain di dunia perbankan dan keuangan. Saya nggak menentang kalau ada yang mau bikin teori baru. Silakan aja. Tapi, kalau bikin teori sendiri, jangan gunakan definisi baku yang artinya sama sekali beda. Kasihan nanti rakyat jadi bingung. Populer di kalangan awam yang nggak ngerti moneter, tapi begitu diskusi dengan para pemain di dunia perbankan dan keuangan, jadi bahan tertawaan, karena definisinya beda sama sekali. Ketiga, Wall Street kasih utang pada Indonesia itu modal dengkul, duit siluman. Masa dibayar dengan menjaminkan harta warisan anak cucu? Itu karena nggak ngerti bahwa Wall Street bisa kasih utang 6.000 triliun tanpa jaminan apa-apa. Karena nggak ngerti, lantas kasih usulan jaminkan sumber daya alam buat bayar utang siluman. Menurut saya sih nggak masuk akal, tapi terserah. Jika menurut Anda masuk akal ya silakan aja. Kalau gitu, episode mendatang kita pecah saja. Episode 31 tentang utang siluman Wall Street. Supaya pemirsa, para wakil rakyat yang duduk di DPR dan DPRD paham betul permainan yang sesungguhnya. Kalau sudah paham permainan yang sebenarnya, baru kita bicara solusi yang efektif. Pada episode 31 nanti, kita akan sama-sama melihat perlu MMT atau tidak, perlu SWF atau tidak, perlu jaminkan sumber daya alam apa tidak. Baru kemudian di episode 32, kita membahas tentang solusi bayar utang 6.000 triliun dalam sehari. Bukan dengan teori-teori akademis seperti MMT dan lain-lain, melainkan lewat praktek yang hanya diketahui oleh para pemain di lapangan. Viva Republik Indonesia, salam people power. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh ya, oh ya.
apa